Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nur Kamila Amrullah, SPDMM, selaku dosen responsi. Kemudian teman-teman juga yang saya banggakan yang mungkin menyaksikan via YouTube. Izinkan sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Habibi Hasbi Sidik. Saya taruna diploma 4 semester 6 dari kelas E nomor absen 17 dengan NIT 202935545. Kemudian di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau sharing mengenai pengalaman saya dalam melaksanakan praktik tata laksana pertanahan pada subbagian tata usaha di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Saya bergabung di KKNP PTLP Kantah Kabupaten Temanggung dengan 4 orang lainnya. Durasi dalam pelaksanaan kegiatan KKNP PTLP ini sesuai jadwal akademik selama kurang lebih 6 bulan atau 1 semester. Izinkan saya menyampaikan outline presentasi. Yang pertama ada tugas dan fungsi tata usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Yang kedua ada implementasi dari tugas dan fungsi. Yang ketiga ada pengalaman praktek. Yang keempat ada inovasi taruna. Yang keenam ada masalah dan solusi yang kami temui selama melaksanakan praktek di subbagian tata usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Dan yang terakhir ada penutup dan saran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke bagian yang pertama, ada tugas dan fungsi dari subbagian tata usaha Kantor Pertanahan. Saya mengambil dasar hukum dari Permen ATR BPN nomor 38 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Pada peraturan tersebut dijelaskan di pasal 33 mengenai tugas dari subbagian tata usaha Kantor Pertanahan, yakni untuk melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan. Kemudian di pasal selanjutnya, pasal 34, itu menjelaskan tentang bagian fungsi. Fungsi dari subbagian tata usaha Kantor Pertanahan ini ada 8. Yang pertama adalah penyusunan rencana, program, dan anggaran staf laporan. Yang kedua ada pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan. Yang ketiga ada pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian. Yang keempat ada pengkoordinasian, fasilitasi, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan. Yang kelima ada pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi BMN. Yang keenam ada pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan dan penyelenggaraan layanan pengadaan. Yang ketujuh ada pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan, serta yang terakhir adalah pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat. Dari ke-8 fungsi subbagian tata usaha yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya melakukan observasi selama melakukan praktek di bagian tata usaha. Ini berdasarkan asumsi saya, yang biru merupakan target dan yang hijau merupakan capaian dari implementasi fungsi. Dari ke-8 fungsi tersebut, fungsi itu terlaksana ke dalam 3 urusan yang dikoordinir oleh kepala urusan. Jadi ada 3 urusan, yaitu yang pertama urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Yang kedua urusan umum dan kepegawaian, dan yang terakhir urusan keuangan dan BMN. Untuk urusan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan ini menjalankan 2 fungsi pertama. Ini fungsi yang pertama tadi ada implementasinya adalah pembuatan RKAKL, rapat bulanan serta laporan secara berkala. Kemudian juga pada urusan ini mengimplementasikan fungsi kedua, yaitu dengan adanya monitoring dan evaluasi internal berkala untuk program strategis, yakni PTSL, lintas sektor, sertifikasi Pemda, serta tanah wakaf. Kemudian masuk ke bagian urusan umum dan kepegawaian, ini menjalankan 3 fungsi pada nomor 3, 4, dan 8. Untuk fungsi nomor 3 yang saya jelaskan tadi diimplementasikan dengan adanya SKP pegawai, simpek, mutasi, promosi, serta pengurusan purna pegawai. Fungsi nomor 4 seperti yang saya jelaskan tadi diimplementasikan dengan pelaksanaan zona integritas. Fungsi nomor 8 dilaksanakan dengan adanya hotline atau layanan aduan
serta broadcast informasi pada sosial media Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Untuk di urusan yang terakhir, urusan keuangan dan BMN, ini mengimplementasikan 3 fungsi juga, yakni fungsi nomor 5, 6, dan 7. Untuk fungsi nomor 5 sendiri diimplementasikan dengan adanya inventarisasi barang milik negara, urusan anggaran melalui aplikasi Sakti. Kemudian untuk fungsi nomor 6 dilaksanakan dengan lengkapnya unit di tata usaha. Dan fungsi yang nomor 7, fungsi pengadaan tadi, ini diimplementasikan dengan tahun ini Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung melakukan pengadaan gedung dan lemari arsip. Kemudian lanjut di bagian selanjutnya mengenai pengalaman praktek saya secara pribadi di subbagian tata usaha. Saya melaksanakan praktek bersama teman-teman selama 1 minggu kurang lebih, dari tanggal 11 sampai tanggal 18 Juli 2023 dengan 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah inventarisasi barang milik negara pada aplikasi Sakti, yang kedua adalah pembuatan SPM pada aplikasi Sakti, dan yang ketiga adalah membangun sistem informasi manajemen booking arsip pertanahan atau kami sebut Simbok Arta. Berikut rincian dari pengalaman praktek kami buat dalam bentuk tabulasi. Dan ini adalah inovasi dari kami yang juga sudah kami sebutkan sebelumnya, yakni Simbok Arta sebagai langkah konkret peningkatan kemudahan peminjaman arsip pertanahan. Simbok Arta ini merupakan aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah proses peminjaman arsip pertanahan dan mempercepat kegiatan pendaftaran tanah serta pemeliharaan data pertanahan dan pencatatan lainnya. Kami merancang dengan antarmuka intuitif, keamanan yang baik, dan memperhatikan kebutuhan pengguna dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja. Adapun review singkat mengenai Simbok Arta bisa disimak di video berikut ini. Simbok Arta merupakan website sistem informasi manajemen booking arsip pertanahan. Simbok Arta menyediakan 2 fitur utama, yaitu yang pertama, monitoring peminjaman yang secara teknikal dapat terupdate real time. Yang kedua, fitur booking peminjaman arsip yang memudahkan pegawai dalam mencari arsip yang akan dipinjam. Untuk memonitoring waktu peminjaman arsip, terdapat fitur pesan sebagai komunikasi antara operator dan user dalam transaksi peminjaman. Bagi peminjam yang terlambat melakukan pengembalian arsip, sistem akan memberikan pemberitahuan secara real time dengan batas waktu peminjaman 1 hari. Beralih ke bagian selanjutnya adalah masalah dan solusi yang kami temui selama melaksanakan praktek di bagian tata usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Untuk permasalahan yang pertama yang kami temui ketika melaksanakan praktek adalah adanya perbedaan antara penomoran BMN, dalam hal ini peta digital zona nilai tanah, antara BPN dengan auditor BPK. Solusi dari permasalahan ini adalah reklasifikasi sesuai juknis, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 PMK-05/2022 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Permasalahan yang kedua adalah adanya sistem peminjaman arsip yang masih manual menggunakan spreadsheet yang menyebabkan proses lama dan arsip sering tidak diketahui keberadaannya ketika dibutuhkan maupun dipinjam. Ini sudah kami jelaskan sebelumnya. Kami memiliki solusi dengan membuat sistem informasi manajemen booking arsip pertanahan atau Simbok Arta yang telah kita simak bersama tadi. Tidak terasa telah sampai di bagian akhir dari sharing kali ini. Ini adalah bagian penutup dan saran. Kegiatan PTLP dengan 3 kegiatan utama yang telah dijelaskan tadi bagi saya adalah kesempatan yang sangat berharga untuk mempelajari konteks tata laksana pertanahan, terutama di bagian tata usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Di sana saya dapat menganalisis masalah yang ada serta memberikan solusi sesuai bekal keilmuan yang sudah saya punya. Kemudian saran untuk kegiatan tata laksana ini perlu diperbanyak monitoring kepada kami, tentunya secara luring maupun daring saat pelaksanaan kegiatan agar bisa lebih maksimal dalam hasilnya. Mungkin cukup sekian.
pemaparan maupun sharing dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.